Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baiklah, kali ini saya akan mencoba membahas beberapa teori-teori mengenai perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa soal-soal untuk SKB itu bermacam jenisnya dan tidak bisa kita prediksi soal apa yang akan keluar. Oleh karena itu, selain belajar melalui kumpulan soal-soal pedagogik, ada baiknya juga kita belajar dari teori-teorinya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar atau KD. Rujukan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pengembangan RPP dilakukan sebelum semester atau tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan atau berkelompok di sekolah atau madrasah, dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah. Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok antar sekolah atau antar wilayah, dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama setempat. Dalam menyusun RPP, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Perbedaan individual peserta didik, antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang, budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. 2. Partisipasi aktif peserta didik. 3. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. 4. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP, memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. 6. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 7. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 8. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan komponen RPP adalah sebagai berikut. 1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. 2. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. 3. Kelas atau semester. 4. Materi pokok. 5. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD
dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. 6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tujuan pembelajaran antara lain: A. Rumuskan satu atau lebih tujuan pembelajaran untuk setiap indikator pencapaian kompetensi. B. Dalam hal indikator pencapaian kompetensi sangat spesifik dan tidak dapat diuraikan lagi, rumusan tujuan pembelajaran sama dengan indikator pencapaian kompetensi tersebut. C. Apabila sebuah indikator pencapaian kompetensi masih dapat dirincikan lagi, indikator pencapaian kompetensi tersebut dijabarkan ke dalam lebih dari satu tujuan pembelajaran. D. Tujuan pembelajaran mengandung unsur audience, behavior, condition, dan degree. E. Tujuan pembelajaran dirumuskan untuk masing-masing pertemuan. 7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk setiap kompetensi dasar terdapat 2 rumusan indikator atau lebih. Sedangkan indikator merupakan jabaran dari kompetensi dasar. 8. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Dalam menentukan materi pembelajaran, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: A. Tulis tema atau subtema atau jenis teks dan atau butir-butir materi yang dicakup untuk materi pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. B. Butir-butir materi yang dimaksud harus relevan dengan indikator pencapaian kompetensi yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural sesuai tuntunan atau kandungan dari kompetensi dasar. 9. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Metode pembelajaran yang dipilih adalah pembelajaran aktif yang efektif dan efisien, memfasilitasi peserta didik mencapai indikator-indikator KD. 10. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Media pembelajaran yaitu berupa video, film, rekaman audio, model, gambar, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan itu dituliskan secara spesifik bahan yang diperlukan, misalnya nama, jumlah, dan ukuran. 11. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Contohnya buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. 12. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. 13. Penilaian hasil pembelajaran. Teknik penilaian dipilih sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Penilaian pengetahuan menggunakan teknik penilaian tes tertulis, penugasan, dan portofolio. Sebagai bahan guru mendeskripsikan capaian pengetahuan di akhir semester. Penilaian keterampilan menggunakan teknik penilaian kinerja, proyek, dan portofolio. Instrumen penilaian adalah alat yang dipakai untuk melakukan penilaian peserta didik. Instrumen penilaian dirancang untuk aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap pertemuan. 3. Pembelajaran remedial dan pengayaan. Pada bagian ini direncanakan pelaksanaan pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial pada dasarnya mengubah strategi atau metode pembelajaran untuk KD yang sama. Bentuknya dapat berupa pembelajaran ulang, bimbingan perorangan,
pemanfaatan tutor sebaya, dan lain-lain. Remedial dilakukan bagi peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan belajar. Diberikan kesempatan mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah kegiatan penilaian dilakukan. Pembelajaran pengayaan berupa perluasan dan/atau pendalaman materi dan/atau kompetensi. Strategi pembelajaran pengayaan dapat dalam bentuk tugas mengerjakan soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, meringkas buku-buku referensi, dan mewawancarai narasumber bagi peserta didik yang berhasil mencapai atau melampaui ketuntasan belajar. Demikianlah video dari saya, jangan lupa di-subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.